Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang pertemuan kedua ya, barang bukunya udah dibawa semua? Makanya KS sama paketnya udah? Kanan kirinya ada sampah nggak? Bersih belum? Nomor duduk yang nyaman kalian yang belajar? Ada? Kalau sudah nggak ada, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Ya, berdoa mulai. Gua pesan dulu ya. Adrian Saputra. Adrian. Aditya Saputra. Alvina Putri. Almira Miswatun. Asyifa Nur Aini. Audi Aulia Kubil Ramadhani. Aziza Keisha. Citra Anak. Sambil berdiri. Tangan lagi. Kayak kemarin. Soalnya kalau kayak mas kamu sudah sarapan belum sih? Siapa yang belum sarapan? Nanti di terakhir sama ketua kelas. Ketua kelasnya mau nggak terakhir? Oke ya, kita bermain lagi kayak kemarin. Kata Pak Dokter masih ingat? Kalau misalnya yang salah nanti suruh menyebutkan 8 planet yang kemarin. Siap ya? Oke, siap. Kata Pak Dokter. Tepuk tangan. Kata Pak Dokter, angkat tangan. Kata Pak Dokter, duduk. Berdiri. Ulang lagi. Ini pemanasan. Satu lagi. Ini ibu masih kasih 1 kali kesempatan. Fokus ya. Kata Pak Dokter, angkat tangan. Kata Pak Dokter, pegang pulpen. Kata Pak Dokter, berdiri. Duduk. Satu. Ini temenin ibu. Satu lagi, kita cari temen satu lagi. Kata Pak Dokter, kamu sambil memperhatikan temen-temennya yang salah. Oke, cari temenmu buat bantuin kamu, oke? Kata Pak Dokter, loncat. Kata Pak Dokter, loncat. Duduk. Berdiri. Duduk. Kata Pak Dokter, bergandengan. Kata Pak Dokter, angkat tangan. Duduk. Loncat. Kata Pak Dokter, berdiri. Duduk. Oke, udah kemarin belajar apa? Kata Surya. Yang diingat sama namanya siapa ini? Siapa? Irfan. Oke, Irfan yang dilihat dari benda langit lainnya yang kemarin hasilnya apa aja? Planet-planetnya. Ingat. Oh, kemarin sudah nggak masuk. Siapa temennya yang mau bantuin? Iya, Besminya bantuin. Oke, benda langit lainnya, apa namanya planet yang kemarin kita belajar dari 8 apa aja sebutkan? 1. Merkurius. Oke, coba ulangi. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, satunya Neptunus. Ada berapa berarti semuanya ada? Oke, tepuk tangan buat Irfan. Udah berarti masih oke. Lanjut ya. Karena masih belum hafal, mari kita begini. Kemarin kan yang nggak berangkat nih harus bisa
bisa dinyanyikan. Kita nyanyi bersama-sama. Oke, suaranya keluarkan. Mumpung masih pagi. Kalau nggak ada suara, langsung temuin ibu di depan. Oke? Siap ya? Dari sini. Yang keempat, Gimana lagi? Suaranya harus kencang. Kalau nggak kencang-kencang nggak? Nanti di akhir kita nyanyi bareng-bareng lagi. Kita buka materi dulu ya. Apa yang kalian lihat di gambar ini? Planet. Ini apa? Gambar apa? Lihat gambar sininya, dalamnya apa? Robot angkasa. Robot. Yakin ini robot? Apa? Planet, betul. Terus ini apa? Astronot. Ya. Oke, nanti penasaran nggak? Kira-kira kita akan belajar apa lagi selain yang kemarin ada 8 planet? Enggak. Oke, kita lihat ya. Jadi, selain kita mempelajari 8 planet kemarin, ternyata di dalam angkasa itu banyak banget yang namanya benda-benda lain. Apa aja sih Bu nih? Ada komet, asteroid, meteor, sama meteoroid. Nah, nanti kita akan mempelajari tujuannya agar kalian bisa mengerti apa itu benda-benda langit lainnya. Kemudian nanti kalian akan bisa mendeskripsikan perbedaan karakteristik dari benda-benda langit ini. Terus di akhir nanti kalian bisa mengidentifikasi peran satelit alami dan satelit buatan. Oke, nanti sistem pembelajaran pada hari ini sama kayak pertemuan kemarin. Kita akan bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian kalian diskusi dan presentasi lagi ke depan. Ya, ini sesuai dengan meja kalian masing-masing. Ya, ini berarti kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini 2 ya Pak? Ini 2. Oke, nanti ibu pembagian setelah sebagainya nanti ibu bagi agar kalian bisa bergabung dengan teman-teman ini. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada yang masih bingung? Enggak ya? Penting-penting buat kalian. Mungkin dari kita dulu ingat bahwa tangga surya kita Ya, kalian kerjain apa bedanya nanti. Pluto adalah salah satunya. Tetapi kemudian Pluto dianggap lagi sebagai planet. Kenapa? Nah, Pluto ditemukan pada tahun 1930 oleh seorang astronom yang mengira bahwa ia telah berhasil menemukan planet ke-9 di tata surya kita setelah Neptunus. Pluto untuk sebuah planet di tata surya kita ukurannya memang terbilang kecil, tetapi para astronom pada saat itu sangat yakin bahwa Pluto memang planet ke-9 di tata surya kita. Kemudian permasalahannya muncul ketika teleskop yang lebih canggih berhasil dikembangkan pada saat itu. Dari hasil pengamatan, kita mengetahui bahwa Pluto hanyalah salah satu dari banyak sekali objek langit yang berada di area yang bernama Kuiper Belt. Di Kuiper Belt ini terdapat sekitar 70.000 objek langit seperti Pluto. Salah satunya adalah Eris yang ukurannya lebih besar dari Pluto, di mana akhirnya itu membuat status Pluto sebagai planet dipertanyakan.
Banyaknya objek langit seperti Pluto di luar sana membuat para astronom akhirnya membuat syarat untuk sebuah objek langit bisa disebut sebagai planet. Syarat pertama adalah objek tersebut harus mengorbit matahari. Syarat yang kedua, objek tersebut harus berbentuk bulat sebagai tanda bahwa objek tersebut memiliki gravitasi yang cukup kuat. Dan syarat yang terakhir adalah objek tersebut harus merupakan objek dengan gravitasi yang cukup kuat sehingga dapat membersihkan objek-objek lain dari orbitnya. Dan syarat terakhir inilah yang tak bisa dipenuhi oleh Pluto yang malam. Idealnya Pluto harus dibersihkan objek-objek lain di sekitarnya untuk dapat disebut sebagai planet. Tetapi kemudian untuk mengelompokkan planet-planet seperti Pluto ini, para astronom menciptakan sebutan khusus yang bernama dwarf planet atau planet kerdil. Benar-benar menakjubkan. Benarkah? Seperti apa? Aku ingin melihat semuanya. Ayo berangkat. Kemudian pertama kita adalah sabuk asteroid raksasa. Wah. Lihatlah sebuah batu ruang angkasa raksasa yang mengambang ini. Ini adalah asteroid, sisa-sisa dari saat planet-planet lahir. Batuan angkasa raksasa yang mengorbit matahari. Dan apakah bedanya itu dengan ekornya yang panjang bercahaya? Itu komet. Bola salju kosmik yang terbuat dari es dan debu. Komet. Bola salju raksasa dari es dan debu dengan ekor bercahaya. Lihat di sana. Bintang jatuh. Buatlah pernikahan. Itu adalah meteor, sebuah batuan kecil yang terbakar di atmosfer bumi. Meteor, batuan kecil dari angkasa yang terbakar habis di atmosfer bumi. Jika sebuah pecahan bertahan dan mendarat, kita menyebutnya meteorit. Halo. Halo. Hai. 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 Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Masih lagi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini dipencet berarti yang 3 orang mana? Sini 1, sini 1, sini 1, sini 1. Nih, daripada ngerjain sendiri nanti nggak selesai. Ya. Oke. Sampai. Ada yang belum dapat nomor kerjanya? Di mana? Berarti paling samping. Kelompok paling samping. Di samping meja kamu masuk ke ya bisa cari kondisinya. Oke. Ini perhatikan dulu ke depan. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, nggak banyak yang berangkat ya soalnya. Oke, udah ditulis sama kelompoknya masing-masing. Jangan lupa ditulis kelompok berapa.
Oke, bisa diperhatikan dulu. Bentar ya, ibu kasih tahu dulu cara mengerjakan LKPD-nya biar baca bukan, biar nggak ada yang tanya berulang-ulang. Jadi sampai yang bagian caranya juga pengerjaannya silakan dibaca. Nah, untuk bagian stimulation nanti ibu tayangkan videonya ini. Nanti kalian jawab pertanyaan di sini. Ketika setelah perhatikan, setelah kalian mengerjakan video ini, silakan kalian buat pertanyaan. Kira-kira apa sih yang pengen kalian tahu dari video ini? Itu sudah Di sini. Nah, kemudian nah, misal ini ya, ini contohnya problem statement identifikasi masalah. Kira-kira dari video itu apa yang kalian ingin tahu? Kemudian yang dapat hasil pengamatannya silakan kalian identifikasi. Dibagi kelihatan ini, kalau nggak kelihatan kan kita dia itu seperti yang boleh perwakilan kelompok maju untuk mengidentifikasi dari karakteristik paling banyak ini. Satu aja pakai satu orang, satu kelompok satu orang. Kalau di sini kurang jelas silakan dipakai saja. Oke, kemarin kita mempelajari sistem tata surya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, bahwa ada dua planet kategori, yaitu ada planet dalam sama planet luar. Planet dalam apa aja? Ini Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian yang planet luar apa? Jupiter, Saturnus, Uranus, sama Neptunus. Nah, planet dalam ini biasanya dia itu berada di dalam asteroid di sini. Sabuk asteroid, nanti kita bahas satu-satu ya. Kalau planet luar itu ada di luar asteroid. Nah, jadi planet bedanya planet dalam sama planet luar apa? Di sini, lihat ini. Ini namanya sabuk asteroid. Planet yang ada di dalam sabuk asteroid itu namanya planet dalam. Apa aja tadi? Merkurius, Venus, Bumi, sama Mars. Kalau yang ada di luar asteroid, sabuk asteroid itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, sama Neptunus. Jadi sini ada lagi. Kemudian kemarin kita belajar 8 planet. Nah, sekarang kita yang seperti Ibu sebutkan tadi ada benda-benda langit lainnya. Yang pertama ada satelit, kedua ada planet kecil, ketiga ada asteroid, kemudian ada meteorit, sama komet. Kita akan mempelajari 5 benda langit ini. Oke. Nah, banyak banget ya. Perhatikan ke sini. Kemarin kita belajar apa? 8 planet. Ini apa? Matahari. Yang paling kecil dan dekat dengan Merkurius. Terus Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, benda-benda langit ini itu mengelilingi matahari. Nah, mereka ini disebut dengan sistem tata
semuanya. Nah ternyata kita di dalam sistem tata surya ini tuh ada lagi benda-benda lagi di sekitarnya. Ada yang mengelilingi seperti ini, bentar ya. Contohnya ini apa? Bumi. Nah bumi ini dia juga ada benda langit lainnya di sekitarnya. Ada yang tahu satelitnya bumi apa? Atau benda langit di sekitarnya bumi? Bulan. Oke, ini siapa namanya? Zahida. Oke. Udah angkat tangan tapi masih kalah cepat sama teman-teman yang lain. Nah, ini si satelit ini juga dia mengelilingi bumi. Sama planet-planet yang ada di sini juga dia tuh di sekitarnya tuh ada benda langit lainnya yang mengelilinginya. Paham ya? Nah, benda yang mengelilingi planet-planet itu disebut dengan benda langit lainnya. Nanti ibu jelaskan satu-satu. Yang pertama ada satelit. Satelit itu apa sih Bu? Satelit adalah benda yang beredar mengelilingi planet atau objek langit yang lebih besar lainnya dengan jalur orbit tertentu. Tadi, satelit itu dia mengelilingi planet-planet yang ada di sistem tata surya. Ada dua planet, planet alami sama planet buatan. Planet alami yaitu planet yang emang satelit alami, maaf ya, satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah benda langit lainnya yang mengelilingi sistem tata surya yang tadi dijelaskan. Jadi di sini tuh ada namanya satelit alami. Kita muter di sini. Kemudian satelit ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan planet, menciptakan pasang surut air laut, dan juga memakmurkan cahaya bintang ke permukaan bumi. Agar kita bisa melihat seperti ini, matahari karena ada pantulan-pantulan dari benda langit lainnya. Ini banyak banget ya. Satu lagi, ternyata dari 8 planet ini, dari Merkurius sampai Neptunus, nggak semuanya punya satelit. Hanya ada 6 planet yang memiliki satelit, yaitu ada Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, sama Neptunus. Jadi yang nggak ada itu adalah Merkurius sama Venus. Ini banyak banget. Bumi itu satelitnya tadi bulan, terus ada ini apa yang Mars, ada Phobos sama Deimos. Bisa lihat ya. Jadi masing-masing. Cuma yang nggak punya apa tadi, yang nggak punya satelit planet apa? Merkurius sama Venus. Oke, lanjut lagi. Nah, satelit alami yang wajib kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.